Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Monef, jumpa lagi dengan saya Sindiatul Mubarokah dalam acara Monef Talk episode 10. Oh ya, buat Sobat Monef yang belum nonton Monef Talk episode 9, kalian nanti bisa nonton di YouTube-nya Monef Studio ya. Nanti linknya aku share di kolom chat. Nah, buat Sobat Monef yang pertama kali ikutan Monef Talk, saya coba jelaskan dulu ya. Monef Talk merupakan bagian dari ekosistem Monef 4.0 yang dibangun oleh Monef Studio. Monef Talk secara khusus dibangun sebagai platform obrolan topik-topik hits tentang pembangunan, pengawasan, monitoring, dan evaluasinya. Nah, di malam minggu ini kita akan membahas tentang pemindahan ibu kota yang ada di Indonesia. Refleksi dari sudut pandang Monef perencanaan dan tata kota. Bersama narasumber kita malam ini yakni Bapak Dwi Agus Tepantoro selaku senior associate dari Monef Studio. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Nah, malam ini juga ada Mas Nailul Fari selaku Program and Operation Officer dari Monef Studio yang akan menjadi pemantik obrolan kita. Selamat malam, Nay. Halo, malam Cindy, Mas Diagu. Halo, Sani. Panggilannya Nay ya, Nay. Bebas sih. Bebas, Mas. Nah, oh ya Sobat Monef, jangan lupa ya untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan di chat room selama diskusi berlangsung. Untuk nanti akan dibacakan secara langsung dan direspon oleh pembicara. Nah, Sobat Monef, tanpa berpanjang kata, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Nailul untuk memandu obrolan kita selanjutnya. Suaranya berdengung-dengung ya, Nailul ya? Kersek-kersek. Atau suaranya si Cindy? Baik. Oke. Baik, terima kasih kepada Mbak Cindy. Sekali lagi, Sobat Monef, perkenalkan saya Nailul Fakir. Saya di sini sebagai moderator yang akan membawakan diskusi kita pada hari ini. Jadi, senang sekali kita kedatangan pakar di bidang Monef ya, yang telah malang melintang di dunia pembangunan, di Monef khususnya, dan terkait dengan perencanaan dan tata kota. Di sini sudah ada dengan Mas Dwi Agus. Apa kabar Mas Dwi Agus? Iya, kabar baik. Nailul suaranya agak kersek-kersek ya? Atau? Iya, betul. Atau nggak usah pakai itu? Nggak usah pakai headset kali ya. Nggak usah pakai headset. Apa nggak usah pakai headset aja ya? Iya, kayaknya. Oke. Coba nggak pakai headset. Oke, sorry. Jelas? Nah, ya ini nggak kersek-kersek. Ya, lanjut. Ya, Nailul, lanjut. Halo, oke. Oke, sorry ya, ada sedikit tinggal teknis. Jadi, sekali lagi di sini beliau adalah seorang pakar di bidang Monef dan perencanaan pembangunan, sekaligus juga founder dari Indonesian Evaluation Community atau INDEC. Tanpa berpanjang-panjang, mungkin langsung saja kita sapa. Halo Mas Dwi Agus. Ya, halo, selamat malam Cindy dan Nailul. Senang bersama kalian di sini di Monef Studio. Ini bicara santai aja ya kalian. Silakan. Kita mau ngobrol apa nih ya? Mungkin Nailul kayaknya freezing ya. Ayo silakan. Koneksinya sepertinya nggak stabil ya di tempat Iya. Nailul, halo.
Oke. Mohon maaf, sepertinya Nailul Halo? freezing. Oke, Nay. Gimana, Nay? Aku yang freezing atau enggak sih? Atau Nailo? Enggak, ini Nailul. Nailo nggak denger atau... Iya, agak delay ya di sini ya. Oke. Oke, gimana, Nay? Atau Cindy aja yang nanya-nanya. Oh, boleh deh, boleh, boleh. Nah, baik, Mas Dwi Agus, mungkin boleh perkenalkan dirinya ya. Sudah berapa lama menekuni dunia pembangunan, khususnya terkait dengan perencanaan tata kelola serta monefnya. Motivasinya dulu apa ya, Mas, kira-kira? Iya, eh, ya sebenarnya mungkin Nail mungkin tahu ya dari CV saya kali ya. Kalau saya itu backgroundnya planologi sebenarnya. Tapi Halo? eh, halo, halo. Ini udah ditanya sama Cindy nih, Nail. Jadi aku mulai aja ya. Iya, silakan, Mas. Untuk Jadi pertanyaan pertama, silakan dijawab, Mas. ya sebenarnya background saya planologi, perencanaan wilayah kota. Awal-awal sih setelah saya selesai kuliah sih sebenarnya saya sempat sih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota gitu ya, terutama di Bappenas. Tapi kemudian saya agak bergeser sedikit gitu. Mungkin saya bisa dibilang planner yang atau perencana yang agak murtad gitu ya, karena lebih ngurusin monefnya gitu dibandingkan perencanaannya. Oh, Tapi kalau kata senior saya sebenarnya ada salah satu senior saya bilang bahwa eh, perencanaan wilayah kota tuh nggak terbatas pada suatu pekerjaan, merencanakan juga gitu. Karena dulu sebenarnya planologi perencanaan wilayah dan kota itu sangat identik dengan penataan ruang gitu. Orang-orang yang melakukan perencanaan tata ruang. Tapi saya pernah ngobrol-ngobrol sama senior saya juga, salah satunya meyakinkan mereka-mereka sih lulusan planologi bahwa mereka yang bekerja di bidang pembangunan pun sebenarnya berkontribusi gitu dalam perencanaan dan pemanfaatan atau pembangunan wilayah dan kota gitu, termasuk Monef gitu ya. Uh, Sebenarnya dulu saya motivasinya terjun ke perencanaan wilayah dan kota uh, ya karena dulu saya suka maksudnya suka ngelihat gitu orang bangun rumah gitu, bangun sesuatu gitu ya. Jadi pengennya sih jadi teknik sipil kali ya waktu itu ya. Tapi tiba-tiba nggak tahu lah nyasar gitu mungkin waktu UMTN tiba-tiba nyasar ke perencanaan wilayah dan kota. Dan saya cuma beberapa tahun sih awal-awal berurusan dengan perencanaan wilayah dan kota, tapi kemudian lebih banyak selama 10 atau lebih dari 10 tahun di Monef gitu ya, monitoring evaluasi pembangunan. Dan tapi saya terakhir-terakhir ini balik lagi mencoba untuk kembali kembali ke ranah pembangunan kota gitu. Saya sekarang ini lagi ngebantuin sebuah program besar untuk infrastruktur pembangunan yang didanai oleh pemerintah Australia. Uh, itu aja sih background saya. Ya mungkin saya merasa menarik juga gitu pembangunan atau perencanaan pembangunan wilayah kota, tata kelolanya itu sangat luas dan kompleks itu ya. Jadi nggak cuma kalau dulu mungkin orang ngebayangnya atau mungkin orang mengidentikan perencanaan wilayah dan kota itu cuma ngegambar peta, bikin zonasi atau bikin warna, ini warna untuk pemukiman, ini mana industri, ini mana yang pusat perdagangan, ini yang pusat ekonomi dan sebagainya. Tapi nggak cuma itu sebenarnya. Jadi lebih bagaimana, karena kan di dalam wilayah itu juga ada manusia, ada orangnya gitu, ada
ada tanaman, ada ekosistem gitu. Jadi belajar nggak cuma ngegambar doang gitu ya, desain tata kotanya, tapi juga bagaimana sih menghandle apa ya, mengintervensi namanya, maksudnya bukan menghandle ya, mungkin mengintervensi, tapi mengelola juga perilaku manusianya gitu, seperti yang kita inginkan, dan juga menata lingkungannya dan bagaimana ekosistemnya itu saling saling menunjang gitu kali ya. Terus setahu saya dan sepemahaman saya sampai sekarang ini bahwa perencanaan wilayah kota ya, bahwa ini kota mau diapain sih ke depannya gitu. Jadi nggak cuma karena yang saya bayangkan, yang namanya pemerintah kota itu nggak cuma duduk manis gitu ya di balai kota, tinggal nunggu apa namanya, orang-orang izin bangun atau izin daerah tertentu, tapi pemerintah itu harus aktif gitu ya, mempunyai visi ke depan mau diapain sih, dan mereka mempersiapkan, mengkondisikan supaya tujuan dari pembangunan kota itu ke depan. Dan ini terkait juga dengan sumber daya yang terbatas kan, karena di dalam membangun kota kan banyak keterbatasan gitu, keterbatasan sumber dayanya, sumber daya uangnya juga, sumber daya ruangnya cuma segitu-segitu aja kadang-kadang, dan juga faktor-faktor keterbatasan lingkungannya, fisiknya dan sebagainya. Dan itu yang harus direncanakan, karena kita kan tujuannya kota ini nggak sekedar dihidupi gitu ya, maksudnya ditinggali, tapi gimana ini dia jadi tempat yang nyaman untuk berkegiatan dan tinggal dan sebagainya. Itu sepemahaman saya, dan itu menurut saya menarik gitu. Kebanyakan ya. Silakan Cindy atau Nailul. Silakan, Nay, mungkin ada tanggapan? Udah masuk nggak? Nailul delay nih, mesti ganti provider kayaknya. Halo, Cindy, Mas Diagus. Sorry, di sini agak delay karena hujan, jadi mungkin sinyalnya agak kurang bagus ya. Ya. Oke, sudah bisa dengar ya? Ya. Oke, Nay, bisa. Ya, oke. Terima kasih Mas Diagus. Saya juga sempat sedikit dengar tadi ketika mulai agak nyambungin ya sinyal dari saya. Sangat menginspirasi sekali perjalanan dari Mas Diagus ya. Jadi mungkin dulu memang awalnya benar-benar sebagai planner ya, perencana tata kelola kota, sampai kemudian memutuskan untuk lebih fokus ke ke dunia Monef gitu. Nah, sampai kemudian bekerja dengan beberapa organisasi. Kalau saya lihat di CV-nya Mas Dwi Agus. Nah, apa sih Mas motivasi dari Mas Dwi Agus untuk pertama mungkin terjun ke dunia pembangunan ya? Pasti ya. Tadi kalau sempat disinggung kan awalnya memang pengen membangun, tapi secara fisik, bukan pembangunan dalam arti yang lebih luas begitu. Nah, mungkin bisa diceritakan mungkin Mas motivasinya. Motivasinya apa ya? Sebenarnya atau mungkin karena ya ada karena proyek tertentu atau bertemu. Ya, sebenarnya Mas Diagus atau Nailul, ini ada beberapa pertanyaan, Nay, silakan. Iya, mungkin dari situ saya dulu. Jawab dulu. Ya, mungkin saya jawab dulu pertanyaan Nailul mungkin sedikit ya, bahwa kalau motivasi sebenarnya ya karena mungkin saya suka mengamati gitu ya. Kalau saya tuh suka jalan-jalan walaupun saya bukan yang sangat sering jalan gitu, tapi kalau saya ke tempat sesuatu tuh senang gitu mengamati nih daerahnya kayak gimana sih. Apalagi kalau misalnya ada kesempatan ke luar negeri yang lihat kota-kota gitu.
itu tuh excited gitu ngelihat bangunannya, ngelihat daerahnya, ngelihat orangnya, ngelihat dan kadang-kadang ya itu tadi excited aja gitu bahwa apa namanya apalagi kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan gitu bagi mereka yang ngurusin kota tersebut gitu ya, ngasih masukan atau apapun itu aja sih menurut saya. Eh, Oke. Mungkin sebelum ke teman-teman ya, saya juga penasaran ini. Jadi kan intinya ini kan isu yang apa akan kita bahas kan terkait dengan pemindahan ibu kota yang berkaitan dengan tata kelola kota, perencanaan wilayah dan lain sebagainya. Nah mungkin poin penting yang perlu kita singgung di awal mungkin seberapa penting sih apa ya perencanaan atau mungkin dalam bentuk perencanaan yang terstruktur dengan teori yang jelas begitu Mas apa pentingnya bagaimana jika suatu daerah atau suatu wilayah itu tidak dikelola dengan baik, tidak terencana dengan baik, bagaimana Mas? Ini terkait dengan ibu kota negara atau secara general? Iya sebenarnya apa namanya mungkin Nailo ada delay ya. Iya sebenarnya apa ya? Ya dulu saya pernah dimarahin sama dosen ya. Itu kadang-kadang dulu awal saya belajar penologi gitu ya. Apa namanya? Saya pernah nanya gitu, kenapa sih butuh perencanaan berubah gitu? Ternyata nggak marah juga akhirnya sama saya dan akhirnya kayaknya saya dikasih nilai yang terlalu bagus. Mas Dwi Agus delay. Delay ya? Ini kayaknya pada jelek semua ya. Ya, suaranya Mas Dwi Agus putus-putus. Sepertinya sinyalnya ini ya, Mas. Halo, Nai. Halo? Iya, sepertinya Mas Dwi Agus. Freezing nih. Setelah Mas Dwi Agus menjelaskan, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari beberapa ini ya, Nai. Ada 2-3 pertanyaan. Mungkin setelahnya bisa dibacakan dan dijelaskan oleh Mas Dwi Agus ya. Ya, ini mungkin Nah, sepertinya Mas Dwi Agus kepental. Oke, baik. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Umi Hanif. Mungkin bisa dibantu diangkat di sini. Di pin ya? Ya, mungkin bisa. Itu ada ada pertanyaan dari Ibu Umi Hanif terkait RT RW. Pertanyaan pertama dulu mungkin. Nanti selanjutnya akan gitu. Oke, sambil nunggu Mas Dwi Agus ya. Oke, mungkin sambil menunggu Mas Dwi Agus, jadi mungkin yang saya katakan bahwa tata kelola kota yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk dokumen perencanaan itu memang sangat penting dan kemudian teori-teori terkait dengan perencanaan juga perlu dipahami oleh para pelaku pembangunan, teori Echeng, Lisbon Pemprov, di mana dengan adanya dokumen perencanaan yang jelas, kemudian teori yang digunakan dengan jelas, jadi itu yang akan nanti menjadi suatu acuan bagi para pelaku pembangunan di tingkat misalnya untuk bagaimana pembangunan itu dapat terencana dengan baik, implementasinya jelas, indikator-indikatornya juga jelas, dan harapannya akan dicapai apa yang diharapkan dari pengembangan dari wilayah atau daerah tertentu. Ini oke, sudah sambung lagi. Ini mungkin ada kedengeran nggak? Lancar nggak? Iya, dengar. Ya tadi sampai mana ya? Ya ini ada pertanyaan dari
Ibu Umi, ini terkait dengan dokumen perencanaan ini, Mas. Ya, Eh, RTW itu apakah satu-satunya output tata kota, Mas, di antara dokumen perencanaan yang lain? ya sebenarnya Umi juga lebih tahu sih sebenarnya ini ya. Kalau RTW itu nggak cuma satu-satunya ya. RTW kan bicara soal tata ruang kan. Dia apa namanya? Bagaimana ruang itu nanti digunakan atau dimanfaatkan untuk menjadi wadah gitu ya. Kalau namanya medium untuk kota itu bertumbuh gitu. Eh, nanti dari wadah dengan berbagai macam gitu. Dengan berbagai macam apa sih ini mau diapain, tanah ini ruang ini mau dipakai buat apa dan sebagainya. Dan kaitan ruang antar-antar itu kan harus disupport oleh apa namanya infrastruktur gitu. Ini harus dialurkan dari hasil dari kegiatan di daerah sini dialirkan ke situ. Nah, tata ruang tuh nggak cuma itu gitu. Maksudnya RT RW itu atau tata ruang itu bukan output tata kota, tapi kan ada turunannya lagi gitu. Nanti ada program pembangunannya gitu ya. Bagaimana yang nanti dimanfaatkan, pakai kebijakan apa, ataukah pakai insentif apa, ataukah pakai ada yang pendekatannya dengan di drive oleh sebuah proyek gitu ya. Entah itu proyek yang dari pemerintah atau dari swasta atau yang dua-duanya bermitra gitu ya, public partnership gitu ya, public private partnership. Dan makanya itu nggak cuma itu, ada juga dokumen strateginya, ada dokumen programnya, ada dokumen penganggarannya, bahkan ada dokumen struktur kelembagaannya. Jadi ya ya macam-macam gitu sebenarnya produk dari tata kota itu ya. Karena RT RW itu kayak semacam alat maksudnya yang membind atau mengikat kita. Jadi jangan sampai bablas lah kita itu. Artinya dalam memanfaatkan ruang itu. Uh, Kalau dulu saya belajar TRW itu pendekatannya untuk melindungi resource, yang resource nggak bisa diperbaharukan antara air, tanah gitu ya, itu kan nggak bisa selamanya itu bisa habis gitu ya. Itu harus hati-hati itu, jadi jangan sampai dieksploitasi. Tapi juga nggak sebenarnya nggak cuma tujuannya untuk memprotek atau melindungi atau menjamin keberlanjutan dari sumber daya alam gitu dan ruang itu ya, tapi juga ada tujuannya gitu, tujuan ekonomi, ada tujuan sosial. Nah itu yang mencari balance gitu. Jadi kan nggak cuma kita pengen menjadikan daerah itu jadi hijau misalnya, tapi masyarakatnya miskin misalnya, atau itu kan nggak, bukan itu sebenarnya tujuan dari RT RW atau tata kota itu sendiri ya. Jadi harus ada balance antara tujuan menjamin keberlanjutan lingkungan dan sumber daya itu juga dengan tujuan ekonomi atau sosial. Gitu deh. Nah, Umi tuh disebutin tuh, misalnya RPJP kan turunannya tuh ya, itu kan jadi tata ruang itu kalau saya anggap tuh nanti RPJP itu sebenarnya kan cuma list of kadang-kadang ada pengen ngapain gitu ya, how-nya gitu ya. Tapi spasialnya itu atau RT RW-nya itu yang menentukan itu di mana nanti itu akan dibangun atau dikerjakan gitu rencana-rencana tersebut. Nah itulah penting karena kan yang namanya pembangunan kan nggak cuma aspek apa yang mau dikerjakan tapi juga di mana gitu. Yeah. Spasialnya gitu. Nah itu yang kaitan antara RT RW dengan RPJP, RPJMN dan Renstra dan turunannya dan sebagainya. Memang tantangannya adalah mungkin F-nya itu tadi gimana mengevaluasi gitu ya. RT RW ini diterjemahkan ke bawah gitu, gimana sih linknya ini mensupport
RTW gimana ini RTW ini memang diisi oleh program yang relevan dan dengan tujuan dari perencanaan ruang itu sendiri gitu. Oke. Oke. Baik, sepertinya pengantar Ada yang terkait nanya lagi ya? perencanaan wilayah dan tata kelola kota mungkin dicukupkan dulu ya. Jadi mengingat waktunya, mungkin kita langsung masuk ke isunya nih, Mas. Eh, jadi seperti yang disebutkan oleh Cindy di awal bahwa kita akan membahas terkait isu pemindahan ibu kota yang sedang hangat-hangatnya dibahas. Berdasarkan RUU IKN, Rencana Undang-Undang IKN yang baru saja disahkan, bahwa pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, didasarkan pada kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah, di mana beroleh kesimpulan bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara. Mas Dwi Agus kepental, oke, saya lanjutkan aja ya. Jadi disebutkan dalam kajian tersebut bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, banjir, kemacetan, kemudian tingkat kenyamanan hidup ya, yang semakin menurun serta tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita coba minta pandangan dari Mas Dwi Agus ya. Iya, oke, mungkin sambil menunggu Mas Dwi Agus, bagi Sobat Monef yang sekarang bergabung, silakan jika ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan saya pilih beberapa yang terkait dengan yang sedang dibahas. Jadi mungkin bisa ditanyakan terkait misalnya tadi terkait dokumen-dokumen apa aja yang ada dalam perencanaan wilayah dan kota, ada RPJMD, ada RPJMN, mungkin itu bisa nanti ditanyakan atau bisa langsung ke isu pemindahan ibu kota. Jadi serelevan apa Indonesia harus pindah ibu kota, urgensinya bagaimana, mungkin nanti itu ya yang kalau saya boleh advice bagi Sobat Monef yang ingin bertanya. Sepertinya sinyal di Mas Dwi Agus masih jelek ini ya. Ya. Oke. Jadi mungkin sambil menunggu Mas Dwi Agus, saya kasih gambar juga jalannya. Ya. Itu ada pertanyaannya. Sorry tadi kepental ya. Tadi salah mencet. Saya ngeliat pertanyaan. Iya, perlu saya ulang, Mas? Masih delay ini sepertinya Mas Dwi Agus. Iya. Mungkin bisa diulang atau dibacakan lagi nih terkait pertanyaannya. Sepertinya ada masalah sinyal ya di. Mental lagi ya.
Jadi selamat datang buat Sobat Monet baru bergabung ya. Jadi mungkin di sini saya jelaskan kembali ya. Jadi di live pagi kali ini kita akan membahas terkait isu dari pemindahan ibu kota yang akan kita bahas bersama dengan praktisi perencanaan pembangunan. Ini ada Mas Dwi Agus. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung sampaikan di kolom komentar. Dan mohon maaf karena kami mengalami beberapa kendala teknis ya. Jadi baik moderator saya dan juga pemateri Mas Dwi Agus keluar masuk atau delay. Ya. Iya. Tadi saya sampai di mana ya jawab pertanyaan tadi ya? Ya. Tes, Jadi tes. tadi kan sudah disampaikan pengantar terkait teori dari perencanaan wilayah dan tata kelola kota, terus dokumen-dokumen yang ada di dalamnya apa aja. Mungkin saya tarik langsung, mungkin cukup ya bagi para sobat Monef. Jadi saya tarik langsung Mas, saya masukkan ke terkait isu yang akan kita bahas. Jadi sekarang kan sudah sangat dibahas rencana tersebut telah direncanakan di zaman Presiden Soekarno, yang kemudian baru direncanakan secara serius di beberapa tahun belakangan ini, yang kemudian sampai kemudian dibuatkan RUU yang telah disahkan sampai namanya pun telah disahkan, yaitu Nusantara. Nah, sebenarnya di sini mungkin sobat Monet penasaran ya bahwa apa sih urgensi dari pemindahan ibu kota yang sebelumnya di Provinsi DKI Jakarta, yang sampai kemudian dipindah ke Kalimantan, tepatnya di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, jadi dari berbagai sumber yang saya dapatkan bahwa keputusan untuk pemindahan ibu kota berdasarkan pada kajian yang dilakukan oleh pemerintah bersama berbagai stakeholder, yang intinya di mana diperoleh kesimpulan bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara. Disebutkan bahwa pesan terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan yang dikabarkan Jakarta juga beberapa tahun ke depan juga akan tenggelam gitu. Datarannya disebut lebih rendah dari laut gitu ya. Nah, kemudian banjir, macet dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian melandasi bahwa sudah saatnya ibu kota ini dipindah gitu Mas. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Dwi Agus? Kedengeran nggak suara saya? Mohon maaf ya tadi putus-putus. Ya, Ya. Iya, sebenarnya apa namanya? Saya nggak mau bicara soal teknis kali, karena saya pengennya bicara soal evaluasi gitu, Monef gitu ya. Dan sebenarnya kalau pengen melihat bagaimana sih kita mengevaluasi kebijakan memindahkan ibu kota ini, ya dilihat dari apa pemilahannya gitu ya. Yang pertama sih tentu saja kita bisa aja mengevaluasi, mempertanyakan lagi kenapa sih harus pindah gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sih itu proses yang udah dilakukan gitu, udah lama dilakukan gitu, dan saya memahami gitu. Emang ada sih narasi yang mencoba membangun argumentasi bahwa urgensinya karena Jakarta sudah tidak mampu gitu. Tapi argumentasi yang lebih strong lagi gitu, yang lebih mendasar lagi sebenarnya memang memindahkan ibu kota tuh nggak cuma karena Jakarta mungkin ya nggak mampu gitu ya, dalam tanda kutip. Tapi memang untuk kepentingan untuk
mendistribusikan kayak ada keinginan gitu dari banyak orang untuk mendistribusikan pembangunan perkotaan di daerah-daerah di luar Jawa gitu. Sebenarnya kan tadi Nailo udah menjelaskan gitu ya bahwa sudah ada gitu ya pemikiran-pemikiran dari dulu gitu. Bahkan waktu saya Iya. kuliah pun sebenarnya udah banyak gitu orang excited dengan pindah ke Jonggol gitu ya. Karena selain juga berbau KKN juga karena memang apa bedanya sih pindahin ke Jonggol, kenapa nggak pindahin di BSD aja gitu. Eh, itu tadi. Tapi sebenarnya menurut saya mengevaluasi kenapa ini harus dipindah dan urgensinya mungkin udah agak lewat gitu. Karena menurut saya udah saatnya kita tuh memikirkan bagaimana ini memonef untuk implementasinya ke depan. Apalagi udah ada undang-undangnya, walaupun bisa aja sih digagalkan gitu ya. Sebenarnya rencana ini yang memang sebenarnya tujuannya uh, untuk membangun sebuah kota yang di luar Jawa yang menjadi sebuah pusat kegiatan yang besar nanti berhasil gitu ya. Jangan sampai kekhawatiran orang-orang yang yang mungkin rasional gitu ya atau masuk akal tapi itu nggak terjadi gitu, misalnya jadi kota hantu atau uh, malah jadi kacau di sana. Uh, harusnya ini jadi kesempatan buat kita sih untuk memanfaatkan Monef supaya dipantau gitu. Itu tadi mulai dari jadi kalau evaluasi kan ada berbagai macam spektrum ya, mulai dari saat ketika polisi ditetapkan itu kan kita melihat ex ante gitu ya. Biasanya kita melihat relevansinya gitu. Kenapa sih ini dipindahin? Kenapa sih? Kenapa sih di Kalimantan? Eh, itu itu biasanya ngelihat kebutuhannya apa sih. Eh, dan itu kayaknya udah cukup dijawab gitu bahwa emang ada kebutuhan untuk ya lepas lah dari Jawa dan akhirnya ada di Kalimantan dan kebetulan ada lahannya. Kalau mau di Jawa lagi sama juga bohong. Dan kalau saya ngelihat Jakarta juga, Jakarta belum, masih berkutat dengan masalah sendiri gitu. Maksudnya belum ada visi yang besar untuk jadi uh, kota yang besar atau cukup mampu untuk jadi ibu kota yang jauh lebih baik lagi ke depan gitu. Masih berkutat gitu dengan masalahnya sendiri gitu. Kenapa nggak pindah juga gitu? Nah itu, jadi evaluasinya udah selesai di sana. Nah sekarang evaluasi, saya sih malah penasaran gitu. Kita mengevaluasi strateginya gimana nih, desainnya seperti apa gitu. Nggak cuma desain apa ya, tata letaknya gitu. Nggak cuma itu doang sih sebenarnya. Tapi bagaimana sih mengevaluasi strategi-strategi yang akan diterapkan di sana gitu. Nggak cuma strategi membangun kelengkapan infrastruktur atau membangun kelengkapan alat pemerintahan dan sebagainya gitu, tapi juga bagaimana strategi menghandle risknya gitu. Kalau di Monef kan juga harus dimonitor ya risk gitu ya. Nah itu kan sebenarnya banyak ya kekhawatiran-kekhawatiran yang di raise atau diangkat oleh banyak orang, banyak pihak yang mungkin dengan berbagai macam background itu ya, backgroundnya tuh terusnya politik, sangat khawatir ini bakal nanti mengakibatkan ini ke lingkungan atau merambah hutan atau sebagainya. Uh, ya itu valid gitu. Nah itu sebenarnya bisa diregister gitu, maksudnya dijadikan sebuah apa namanya, list of risk gitu ya. Dan saya kalau mau turut memonefnya itu ya pengen lihat gitu strategi dari pemerintah tuh apa, bagaimana gitu memitigasi risknya gitu. Nggak cuma bakal ngebangun ini di tahun pertama, ngebangun ini di tahun kedua, tapi juga memanage apa membuat strategi bagaimana mitigasi risknya. Termasuk risk-risk di
terkait dengan lingkungan, terkait dengan masyarakatnya, ada juga kekhawatiran kan bahwa ini bakal memberikan uh, doing harm gitu ya ke masyarakat lokal gitu. Itu juga harus diadres gitu dalam strategi yang eksplisit dan transparan gitu. Bagaimana nih caranya pemerintah melakukan itu. Jadi jangan fokus pada desain bangunan istananya, mungkin sebenarnya nggak terlalu signifikan sih menurut Iya. aku. Tapi yang sangat, Saya sebenarnya bangun ibu kota negara itu kan sangat sangat kompleks gitu ya, hmm, sangat kompleks gitu ya. iya. Eh, nggak cuma seorang arsitek yang ngebangun bangunan-bangunan gitu ya, tapi itu banyak banyak aspek yang harus dipikirin. Nah itu tadi mulai dari ngelihat mengevaluasi rencananya, strateginya, baru nanti ketika kita tahu bahwa ada stageringnya ataupun tahapan pembangunannya tahun pertama ini mau ngapain misalnya, tahun kedua mau ngapain, sequence-nya ya kita pilah-pilah gitu, mau monitor yang mana gitu. Kan kalau di Monef itu ada juga istilah progress marker gitu ya. Jadi tahun pertama itu progress markernya apa sih? Nah itu harus mulai disiapkan sih dari sekarang gitu ya. Ini tahun pertama nih apa sih progress yang pengen dicapai? Yang mungkin nggak tercapai semua gitu, tapi nggak harus dibikin transparan gitu oleh banyak pihak gitu ya, supaya kita bisa lihat nih, emang progresnya apa sih? Prekondisinya apa yang harus disiapkan tahun pertama, tahun kedua, sampai nanti ekspektasinya juga harus dikelola dengan baik gitu dari berbagai banyak orang. Walaupun juga jangan terlalu mengentertain semua orang gitu ya. Jadi menurut saya ini momen yang tepat sih buat memonef itu gitu. Memonef bagaimana ini ibu kota ini nanti terjadi. Saya sih nggak berharap ini 2024 udah pindah semua gitu ya. Mungkin bisa, tapi kalau misalnya tanpa strategi yang jelas, kadang-kadang orang nggak bisa membayangkan sih seperti apa itu akan terjadi. Oke. Oke, Mas Bagus. Tanggapan awal gitu. Oke, saya kalau terkait dengan alasan rasionalisasi mungkin sebenarnya banyak ya. Mungkin salah satunya mungkin yang saya ketahui juga ada teori yang pernah saya pelajari juga terkait dengan teori pusat pertumbuhan ya. Jadi kalau kita melihat fakta memang ekonomi itu terlalu terpusat di Jawa, begitu khususnya di Jakarta, di mana kalau kita mau melihat data kontribusi PDB Indonesia itu 50% lebih itu ditopang oleh Pulau Jawa begitu. Dan perputaran uang pun sebagian besar di Pulau Jawa. Mungkin sudah butuh saatnya pusat-pusat pertumbuhan baru gitu. Nah, mungkin salah satunya di Kalimantan ya. Kalau yang saya pelajari itu misalnya di mana kita ada suatu pusat pertumbuhan, di situ akan ada efek bagi daerah-daerah sekitarnya. Contoh kecil mungkin nggak usah jauh-jauh terkait ibu kota negara ya, katakanlah suatu ibu kota, katakanlah Surabaya. Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi ya, itu kan kemudian memberikan efek kepada daerah-daerah di sekitarnya. Contoh misalnya Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, itu kan mendapatkan efek dari adanya pusat pertumbuhan. Nah, kemudian sekarang pemerintah kan memutuskan untuk di Kalimantan, harapannya dengan adanya pusat pertumbuhan baru nantinya akan adanya efek yang ditimbulkan, kemudian ada pertumbuhan ekonomi baru di sekitar pusat tersebut. Tapi yang kemudian ini masuk juga ke pertanyaan, ada pertanyaan dari audiens ya. Ya, terkait soal jarak. Nah, pemindahan sesungguhnya ada parameter khusus nggak, Mas? Kenapa harus di Kalimantan gitu? Kenapa tidak memilih untuk di Sulawesi misalnya atau di Sumatera yang dimana di daerah tidak hanya Kalimantan yang butuh pusat-pusat pertumbuhan begitu? Kenapa harus Kalimantan? Ini masuk juga. Kalau saya tangkap sih dari
Dari buku sakunya sih sebenarnya simpel sih karena ada lahannya gitu ya. Karena ada lahannya dan mungkin dan maksudnya bisa diintervensi dengan maksudnya pemerintah bisa punya sedikit kontrol gitu. Daripada kalau misalnya nggak ada lahannya apa namanya akuisisinya kan mungkin agak susah gitu, bahkan lebih berat lagi gitu. Tapi lepas dari itu, kalau saya lihat di lokasinya, maksudnya di peta gitu ya, dan kalau misalnya secara sadar nggak sadar gitu ya, bahwa selama ini sebenarnya Kalimantan tuh nggak punya gitu ya, kota yang dianggap besar gitu ya. Kalau lihat di list-list kota-kota besar Indonesia kan paling ya itu tadi, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Manado gitu. Kalimantan ya mungkin ada Balikpapan, Samarinda gitu. Tapi di list kota-kota besar tuh nggak muncul gitu. Apa namanya? Saya sendiri sih pribadi sangat excited gitu ya. Ada sebuah kota yang punya potensi nantinya jadi besar gitu. Dan kalau di Kalimantan itu kalau lihat di petanya kan itu bisa sangat bisa disupport oleh Surabaya, oleh Makassar, oleh dengan jarak yang lebih mudah gitu ya. Surabaya sendiri sudah cukup besar dan cukup independen, maksudnya cukup mandiri dan self sustain gitu ya. Dan dia bisa sangat mensupport ibu kota IKN ini ya, karena mungkin jaraknya lebih dekat dan sebagainya. Dan ya itu tadi secara personal saya sangat excited kalau di Kalimantan karena bakal ada kota pertumbuhan baru di Kalimantan. Tapi saya juga sangat memahami sih karena alasan yang tadi yang sangat pragmatis gitu ya. Ada lahannya dan mungkin agak maksudnya agak landai, mungkin ada agak banyak landainya juga gitu, daerah landainya di sana. Walaupun saya nggak pernah ke sana juga. Eh, Paling nggak itu sih yang saya rasakan gitu. Saya excited gitu dengan lokasi di sini di Kalimantan itu. Saya nggak tahu yang lain-lainnya. Mungkin pertemuannya, mungkin yang lainnya. Kalau soal teori jarak sebenarnya eh, ya sebenarnya ada kali ya teori lokasi gitu ya. Saya nggak terlalu menguasai teori lokasi ini. Tapi kalau secara make sense gitu ya, ngelihatnya di situ di kain yang sekarang itu di sana itu ya kayak pas aja gitu. Ada dekat dengan Makassar, ada Surabaya tinggal. Emang sih harus ada jalur pelayaran dan penerbangan yang cukup kuat gitu ya ke sana gitu ya. Tapi kalau ngelihat lokasinya ya kayaknya pas gitu ya. Mungkin nih jangan terlalu diinin ya. Karena kata kayaknya tuh nggak terlalu meyakinkan gitu ya. Itu tadi sih. Ya kalau mau sih diskusi sama mereka yang menentukan sih ya. Dan bisa kita kalau tiap-tiap orang bisa bikin argumen lah macam-macam bahwa lokasinya pas di mana gitu. Tapi kalau kalau nggak di situ pilihannya di mana gitu. Pertanyaan sih itu aja sih mungkin ya. Mau jadiin Surabaya juga punya masalahnya sendiri. Saya sih pengen di Papua gitu, tapi mungkin another 5 decades kali ya, another 5 dekade kemudian kali ya ada pemikiran ke Papua. Saat ini kayaknya pas dan mungkin ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Kita udah ngebicarain ini sejak saya kuliah kali ya, dari dulu gitu. Harusnya pindah nih, harus pindah. Tapi ya kalau ragu-ragu dan masih ini nggak bakal terjadi sih selamanya. Itu aja sih. Itu ya. Walaupun saya bukan ahli nujum ya. Begitu deh. Oke, thank you Mas Dwi Agus. Ini ada pertanyaan nih Mas yang berhasil disematkan. Agak berat ini Mas. Ini terkait perhitungan finansial. Perlu berapa tahun lagi kita bisa memindahkan IKN gitu.
perhitungan finansial, tapi kok nanyanya berapa tahun gitu. Kirain berapa banyak duit. Saya nggak tahu ya, perhitungannya, saya bukan orang finansial sebenarnya. Aku lupa gitu. Kalau nggak salah Bapaknya sudah ngeluarin angkanya ya, 1,3 triliun ya kalau nggak salah ya. Nah, itu apa ya? Lupa aku. Eh, ya itu tadi sebenarnya duit kan baru kebayang kalau udah ada stageringnya gitu. Tahun pertama ini mau ngapain sih? Ini kayak bikin ngedesain program gitu ya. Mungkin ngedesain program tapi pengen program yang sangat complicated gitu ya, sangat kompleks. Dan di dalam sebuah program itu kan ada sequence-nya gitu ya. Dan kalau di dunia Monef tuh ada istilahnya outcome mapping atau theory of change gitu ya. Tahun pertama ini mau ngapain sih? Ini mau ngapain sih sekarang? Dan hasilnya apa? Nanti ini setelah jadi next mau ngapain? Nah itu sih yang harus dibikin gitu ya perencanaannya. Kalau nanya finansial jangan sama saya kali ya. Gitu deh. Mas Pramana juga bilang tuh, kalau di Papua sangat berisiko gitu. Kayaknya Bapaknya sudah ngeluarin buku saku ya dengan berbagai macam alasan ya. Jadi kenapa di Kalimantan? Ya kalau mau Monef, orang-orang Monef evaluasi ini mengecek asumsi itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman evaluator atau teman-teman Monef atau teman-teman peneliti gitu ya, kalau di mana di buku sakunya kan dikasih tahu ya bahwa asumsinya bahwa di sana masyarakatnya sangat terbuka dengan pendatang dan sebagainya, dan ini aman, tidak ada bencana dan sebagainya. Nah itu yang harus dicek asumsinya. Walaupun sebenarnya itu asumsinya benar misalnya atau tidak benar, ya kita baru tagih gitu. Strateginya apa untuk misalnya ternyata ini masih rawan bencana misalnya. Ya itu strateginya gimana mitigasi bencananya. Jadi jangan ketika tahu bahwa wah masih rawan bencana, ya udah nggak jadi gitu. Ya mundur lah gitu. Jadi emang agak pertanyaan adalah bagaimana asumsi itu dicek, kalau memang benar atau salah itu bagaimana menyikapinya gitu. Menyikapinya dalam arti memitigasinya kalau memang itu harus diapain ya, diteruskan gitu. Itu ada yang bilang 100 ya benar. Ya, dan juga mungkin duit sebesar itu juga. Oke. Nah, silakan aja lo, sorry. Agak ya. Oke. Itu kan tadi Mas Dwi Agus sempat menyebutkan asumsi ya, beberapa asumsi yang ditemukan terkait dengan minim bencana begitu kan, kemudian masyarakatnya juga minim konflik begitu ya. Tapi kan dalam menyusun teori of change kan kita juga harus menyebutkan teori of change ya. Mungkin Mas Biagus juga perlu dijelaskan sedikit nanti Mas beberapa istilah disebutkan. Oke, kembali lagi. Di teori of change kan selain asumsi kan juga ada risiko Mas. Nah, salah satu risiko yang mungkin bisa kita lihat kan salah satunya risiko lingkungan, yang mana kita ketahui bahwa Indonesia adalah paru-paru dunia, yang mana sebagai besar adalah di Kalimantan, yang tentunya ketika ada pembangunan tentu dibutuhkan yang namanya lahan. Ketika lahan itu ya pasti ada beberapa lahan-lahan hijau yang harus dialihfungsikan gitu kan Mas. Nah gimana itu Mas terkait risikonya?
Iya, Apalagi sebenarnya apalagi kita singgung sedikit kemarin yang disebutkan oleh salah seorang menteri yang katanya apa kita boleh melakukan alih fungsi lahan atas nama pembangunan gitu kan. iya, ya ini pertanyaan Gimana tuh, agak Mas? agak tricky ya. Ya apa namanya? Sebenarnya ada metodologi khusus ya kayaknya ya untuk itu gitu ya. Jadi untuk menentukan bahwa sebuah eh, lahan itu worth it nggak untuk dikonversi apa enggak gitu. Kan ada ya ada ada teman-teman di lingkungan kali yang punya bisa menilai gitu nilai konservasinya, nilai ekosistemnya dan nilai. Jadi emang harus ada analisa yang ketat tapi juga transparan gitu ya. Bagaimana apa namanya menimbang-nimbang gitu ya kehilangan nilai konservasi atau nilai lingkungannya, namun nilai ekosistemnya dibandingkan dengan adanya nilai ekonominya. Jadi bukan nggak sesederhana itu bilang bahwa semua apa namanya konversi lahan itu demi pembangunan itu halal adanya gitu, tapi ya butuh exercise yang bertanggung jawab gitu ya. Bagaimana ini bisa dikonversi gitu. Dan sebenarnya bisa mengajak teman-teman yang ahli di lingkungan gitu ya. Bagaimana konversi itu bisa juga dilakukan tanpa harus uh, mengurangi itu tadi nilai konservasinya atau nilai ekosistemnya dan sebagainya. Jadi mungkin ada teknologi-teknologi khusus yang bisa harus diterapkan di sana. Karena nah itu sih yang harus direncanakan itu atau dipersiapkan gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Eh, Terkait dengan pemindahan berhasil begitu Mas ya. Mungkin ada beberapa negara yang berhasil, contoh Amerika Serikat yang memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC, kemudian Australia dari Melbourne ke Canberra gitu kan. Tapi kan tidak semua negara itu berhasil dalam melakukan pemindahan ibu kota. Contoh misalnya Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, gitu kan. Nah, sebenarnya untuk mengantisipasi itu apa sih yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikontribusikan Monef agar bagaimana apa ya kegagalan-kegagalan dari pengalaman dari luar negeri yang saya sebutkan tadi tidak terjadi di Indonesia begitu. Nah kemudian mungkin Hmm. langsung sekaligus nyambung, kemudian sebagai publik, sebagai masyarakat umum atau anak-anak muda, sobat Monef tentunya ya, bagaimana dapat berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Silakan Mas Dwi Agus. Ya, oke. Yang pertama sebenarnya ya itu tadi sebenarnya Monef itu bisa membantu menjamin gitu bahwa rencana yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan baik dan on track gitu ya. Eh, Makanya dia harus apa namanya diterapkan mulai dari awal gitu ya, dirancang sebaik mungkin walaupun sekarang tuh Monef itu metodenya tuh nggak model yang kalau udah ada sistemnya terus nggak berubah-berubah gitu. Bisa aja kita sesuaikan gitu setiap tahun gitu kita lihat lagi sistem Monef-nya. Dan sebenarnya kalau lebih jelas lagi kita punya strategi atau pemerintah juga sudah punya strategi yang jelas gitu pentahapannya dari tahun ke tahun ya
Monef itu bisa ngebantu sih mendetek mana yang uh, apa namanya, mana yang sudah berjalan dengan baik, mana yang tidak berjalan dengan baik, dan uh, raise the issue untuk ke para decision making gitu. Ini gimana caranya ini diselesaikan. Jadi kayak semacam early warning system sih dalam setiap maksudnya setiap kegiatan atau program yang kita lakukan dalam pemindahan ibu kota ini. Dan harus sensitif dalam arti siap mengcapture apa yang salah dan apa yang benar, jadi nggak ditutup-tutupin gitu. Kalau misalnya dia nggak benar, misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu gangguan di lingkungan gitu misalnya, atau gangguan di lahannya atau apapun, atau gangguan di masyarakatnya, ya harus ditangani dengan cepat dan dengan tepat gitu ya. Nah itulah gunanya Monef sebenarnya, untuk memastikan program itu jalan dengan adanya progres. Progresnya sampai di sini, gimana, apa yang salah, dan kemudian kita perbaiki strateginya, rubah begini begitu, dan juga memonef risknya tadi, risknya dan mitigasi risknya. Kita udah bener nggak dengan mitigasi risknya tadi, berbagai macam kekhawatiran itu di capture nggak, dan kemudian didiskusikan nggak, dan kemudian ditemukan nggak solusinya. Itu sih, saya percaya sih pemerintah akan mempunyai sistem Monef yang dimulai dari sekarang gitu ya, dirancang bagaimana ini memonef ke depannya. Kalau untuk yang muda-muda atau evaluator muda atau monever muda-muda ya kalau memang tertarik untuk memonef ibu kota ini, pemohon ibu kota ini, ya bisa aja gitu. Sebenarnya mau mulai dengan sesuatu yang sederhana, misalnya bisa apa namanya, melihat data-data atau publikasi yang di mana dikeluarkan oleh pemerintah atau juga oleh pihak-pihak ketiga, para peneliti atau aktivis, kemudian menganalisanya dan kemudian memahami gitu, dalam kerangka evaluatif gitu. Ini udah on track belum sih sebenarnya? Udah. Jadi belajar mengenai isu tersebut dan kemudian mengevaluasinya itu cukup jadi latihan yang bagus gitu. Yang kedua bisa juga misalnya bergabung dengan apa namanya, lembaga-lembaga lain gitu ya, lembaga-lembaga NGO atau lembaga-lembaga aktivis yang juga sama-sama memantau, punya concern. Ya tergantung si evaluator muda atau monever muda ini ya. Kalau memang mereka interestnya ke kelembagaan ya, masalah otorita itu misalnya, ya mungkin coba ngintip-ngintip atau gabung sama NGO-NGO yang terkait dengan itu, atau NGO mereka concernnya sama lingkungan misalnya, si evaluator muda ini mungkin ngintip-ngintip atau mencoba gabung dengan NGO, apalagi NGO yang di lokal di sana gitu ya, NGO di Kalimantan Selatan gitu ya. Dan mencoba dari situ gitu, untuk lebih terlibat gitu. Itu aja sih kalau mau ya. Atau kalau mau belajar tentang Monef yang basic dulu juga boleh, gabung Indek misalnya. Jadi gabung sama teman-teman praktisi evaluator di Indonesia, ada namanya Indek, Indonesian Development Evaluation Community. Nanti belajar tentang Monef sama-sama dan bagaimana konsep, teori, dan prakteknya, dan kemudian dicoba diterapkan dalam sedikit aspek dari pembangunan IKN tersebut. Itu kali. Baik, terima kasih Mas Dwi Agus buat sharingnya, dan buat Sobat Monef, mohon maaf ya, mungkin sebenarnya kalau mau dibahas lebih dalam mungkin 1 jam nggak cukup ya, tapi memang lagi ada waktu. Saya mewakili tim Monef Studios sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan, khususnya kendala teknis tadi ya.
Insya Allah, semoga diskusi pada hari ini bermanfaat ya. Saya akhiri, saya kembalikan ke host, Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Nailul dan Mas Dwi Agus. Menarik sekali ya diskusi kita malam minggu ini. Nah, untuk Sobat Monef yang tidak jelas terkait tentang konsep-konsep Monef yang dijelaskan tadi, silakan download aplikasi Monef 4.0. Linknya nanti saya share di kolom chat ya. Nah, untuk pembelajaran mandiri tentang apa itu pembangunan dan bagaimana mengkritisinya dalam kerangka Monef. Oke Sobat Monef, sampai di sini dulu diskusi kita di malam minggu ini. Cukup produktif ya. Dan sampai jumpa lagi di Monef Talk episode selanjutnya. Kampung halamanku di Wonosobo. Di sana banyak kenangan yang lalu. Terima kasih Mas Nailul dan Mas Dwi Agus. Semoga berkah dan sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.